IPB Bandung dengan NIM 860199207, Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial online mata kuliah Pancasila. Oke, kita langsung saja ya pada latar belakang. Indonesia dijajah lama oleh Belanda dan Jepang. Saat mempersiapkan kemerdekaan, bangsa Indonesia butuh dasar negara yang bisa mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Karena itu, dibentuklah BPUPKI. Nah, dan inilah tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan lahirnya Pancasila. Yang pertama dimulai dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 merupakan sidang pertama BPUPKI. Dilanjut tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta. Terus 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI untuk menyiapkan kemerdekaan. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan dan pada akhirnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Selanjutnya, pada sidang BPUPKI, 3 orang tokoh yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno saling mengutarakan ide atau gagasannya tentang dasar negara. Setelah sidang BPUPKI pertama, muncul berbagai usulan dasar negara dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Untuk menyatukan perbedaan itu, dibentuk Panitia 9 pada 1 Juli 1945. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun naskah yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Naskah ini merupakan rumusan awal Pancasila. Nah, berikut isi dari Piagam Jakarta. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi. Proklamasi menandai lahirnya negara Indonesia merdeka dan membuka jalan bagi penetapan UUD 1945 dan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut penetapan Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa lahirnya Pancasila. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa lahirnya Pancasila diantaranya: yang pertama, persatuan lebih penting dari ego golongan. Yang kedua, masalah seberat apapun selesaikan lewat musyawarah. Yang ketiga, toleransi itu aksi nyata. Yang keempat, setiap suara itu berharga termasuk suara minoritas. Dan yang kelima, perbedaan pendapat harus disikapi dengan adil. Selanjutnya, bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini? Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa lahirnya Pancasila tetap relevan karena tantangan yang dihadapi bangsa pada 1945 memiliki kesamaan substansi dengan tantangan saat ini, hanya berbeda bentuknya. Jika dahulu tantangannya adalah penjajahan dan ancaman disintegrasi, kini tantangannya adalah polarisasi digital dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting untuk mengamalkan nilai Pancasila agar dapat menjadi perekat persatuan, bukan pemicu perpecahan. Sebagaimana para pendiri bangsa yang pada usia muda telah mampu merumuskan dasar negara, generasi muda saat ini juga diharapkan mampu menjadi teladan dalam mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.